Kita mau kemana? Kita mau ke acara apa? Rumpi ya? Rumpi. Yes. Rumpi No Secret. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa ditonton. Oke. Cerai itu kalau dari cerita kamu memang gara-gara dia pulang karena nggak ada makanan gitu. Ya memang betul, dia pulang sebelumnya memang udah capek-capek mungkin ya, terus pulang ke rumah nggak ada makanan gitu. Terus dia tanya ke anak, udah makan belum Isra, katanya kan. Anak jawab belum ya katanya. Tapi si anak ini kenapa nggak mau makan, kenapa si anak ini belum makan, karena kan saya jualan gitu, jualan goreng-gorengan gitu. Jadi ketika saya jualan, anak aku pingin itu, aku pingin Dia makan, jadi ya? dia udah kebanyakan makan jajan, jadi dia nggak mau makan nasi. Jadi ya udahlah gitu. Tapi pas sayanya pulang karena nggak ada ikan gitu kan, dia tanya ke anak, udah makan belum. Jadi dari situ dia mulai dongkol gitu. Tapi sebenarnya pun kenapa saya belum kenapa tidak ada hidangan di atas meja itu ya karena memang tidak ada bahan yang untuk dimasak gitu. Tidak ada bahan untuk dimasak. Iya. Kejadian seperti ini kamu di rumah terpaksa tidak ada bahan untuk dimasak itu sering terjadi. Ya hampir sering, tapi Suami tahu nggak kalau nggak ada bahan yang dimasak gitu? ia tahu. Tapi karena kami sama saya dengan suami itu gini, terkadang kalau sama dia tidak ada, saya usahakan saya cari gitu. Kamu nggak pernah ngomong kalau uang belanja kurang, nggak bisa beli bahan, itu nggak pernah ngomong sama suami? Beliau tahu. Beliau tahu. Tapi ya gimana kan, mungkin beliau kok udah berusaha gitu, tapi juga belum ada rezeki Jadi gitu. kamu selalu membantu gitu ya? Karena saya pun sebelum nikah itu memang hobi jualan gitu. Memang Saya, hobi jualan, jadi kamu senang membantu dia, juga senang bekerja. Oke. Kamu katanya kan kamu berdagang ya makanan. Seminggu berapa kali gitu kamu pergi ke pasar sayur yang jaraknya 1,5 jam dari tempat tinggal kamu? Ya, itu sekitar seminggu ada 2 kali. 2 kali. Berangkat jam berapa kamu? Berangkat jam 9 malam. Terus sampai di lokasi nanti sekitar jam 10 atau tergantung kecepatan buat motornya gitu. Terus? Sampai sana nanti kami menunggu jam 2. Karena jam itu 2 karena jam 2 nanti barangnya baru dibongkar. Oke, sayur-sayurnya dibongkar. Jadi kami menunggu jam 2 itu kami tidur dulu di kaki 5 orang gitu. Ada juga teman lainnya. Jadi kamu tidur dulu di kaki lima Iya. gitu sambil nunggu sayur Iya. dibongkar. Sampai rumah jam berapa? Nanti sampai rumah itu berangkat dari tempat beli sayur itu udah selesai dari jam 5 pagi, jam 5 subuh langsung pulang. Nanti sampai rumah tuh sekitar udah jam 6 atau ini kalau dari dari belanja nggak langsung ke rumah, langsung ke pajak. Langsung ke pajak terus langsung jualan. Oh, langsung jualan, jadi kamu gak pulang lagi? Enggak, paling nanti kalau pulang mau ngambil kebutuhan apa, timbangan gitu kan, atau tikar gitu, pulang bentar gitu. Oke. Suami pernah nganterin kamu beli sayur gitu? Suami dulu sekali pernah. Sekali pernah? Kayak sekali dulu pernah nganter. Habis itu selebihnya saya. Selebihnya kamu. Dan dari hasil jualan ini katanya kamu juga menyisihkan uang Iya betul. berapa ribu untuk membeli seragam korbri untuk Kopri, iya. suami kamu. Jadi kemarin sebelum itu saya bilang sama dia, saya panggil dia udah beli terus baju koprinya atau siapkan gitu. Nanti kita nggak tahu pelantikannya kapan gitu. Ya udah dia bilang ke aku, "Ya, kamu bayarin boleh," katanya. Ya udah, aku diam gitu, mikirnya nanti gimana cara ngumpulin. Tapi ya udahlah, yang lain aja udah dipersiapkan gitu, dikit lagi nih gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi akhirnya dia mesen di Shopee. Jadi besoknya saya sisihkan 10.000, 5.000, 10.000. Akhirnya udah mencukupi, barangnya sampai, saya kasih ke dia duitnya. Itu berapa hari sebelum dia talak kamu cerai? Itu masih lama karena waktu pesan baju koprinya kami di bulan 6 pas di lebaran haji. Pas lebaran bulan 6 ya? Iya, lebaran haji ketiga itu barangnya baru nyampe. Oke. Dan kamu ditalak cerai itu di bulan Agustus, 2 hari sebelum dia dilantik. Ini ada surat kamu ya untuk mantan suami berisi kekecewaan kamu gitu ya. Setiap kebohonganmu adalah Ini ada
adalah pisau yang menusuk hatiku. Aku merasa dikhianati dan dibuang begitu saja setelah engkau mendapatkan jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi. Hatiku remuk memikirkan pengkhianatan kamu dan air mataku mengalir setiap tetes perbuatanmu. Kamu bukan saja berbohong padaku, tapi kamu menghancurkan harapanku bersama. Apa arti janji suci pernikahan kita bagimu? Kamu harus ingat terakhir kali aku belikan kamu baju korpri dengan keringatku. Melda Safitri. Iya. Tapi ini bukan surat dari saya. Siapa yang nulis ini? Saya nggak tahu. Ini nggak tahu. Enggak, saya Bukan nggak- kamu yang nulis? Enggak. Tapi kamu sendiri, apakah isi surat ini tuh menggambarkan apa yang kamu rasakan? Iya, tapi nggak semua persis kayak di dalam ini juga. Oke, apa yang sama? Iya. Bentar ya. Ada rasa sakit, merasa dibuang, Iya, merasa sakit, merasa dibuang itu ada. merasa dikhianati, Lebih ke merasa dibuang. merasa dibuang. Lebih merasa dibuang karena selama ini bersama-sama ya, dari yang tidak ada jalani sama-sama gitu. Ketika ada lebih sedikit gitu dibuang gitu, merasa lebih ke situ. Pada saat situasi agak enakan dikit, Iya. kamu dibuang. Sebenarnya kecewanya di situ. Lebih kecewa situ. Ya, tapi mungkin dia juga punya alasan kenapa ya. Mungkin ya maklum lah, saya mungkin di mata dia kurang sempurna, ataupun saya pun memang wanita kurang sempurna juga. Gitu. Kenapa kamu sering sekali mengatakan mungkin kamu kurang sempurna? Apanya? Kenapa kamu bisa bilang begitu? Kayak saya lebih kurang dandan, gitu. Kurang memperhatikan diri. Kenapa kamu bisa bilang karena kamu kurang dandan? Itu pernah terlontar dari suamimu? Kalau secara langsung sih dia nggak langsung bilang. Gitu. Cuman dia pernah bilang, kok mandi lah gitu katanya kan. Iya nanti aku mandi, tapi aku lagi ada kerjaan. Kok dandan dikit? Iya nanti udah siap kerja dandan ya. Udah awalnya saya cuek gitu, mungkin biasa. Jadi ada rasa bersalah. Kenapa waktu itu kamu? Mungkin karena saya kurang melihat fisik, ataupun dengan kelakuan saya yang mungkin membuat dia juga kecewa. Itu pasti ada. Saya sadar mungkin saya dengan omongan atau perilaku yang membuat dia kecewa gitu, yang membuat dia sakit hati, tapi dia nggak mau bilang ataupun dia nggak ungkapkan gitu. Saya sadar, saya introspeksi diri gitu. Pada saat momen pelantikan itu, kamu ada di mana? Saya ada di lapangan bola. Saya nggak datang di hari pelantikannya, saya nggak datang. Saya jualan di lapangan bola di desa tersebut, di desa Siti Ambiadas. Kamu lihat dari jauh? Hah? Kelihatan pada saat pelantikan tuh kamu melihat dari jauh? Enggak, karena lokasinya beda. Lokasinya beda. Tapi kamu diajak nggak? Enggak, karena sebelum pelantikan kan beliau udah menceraikan gitu. Tapi kami memang nggak dia ajak, gimana ya, tapi udah punya impian sih. Apa impiannya? Nanti ada waktu pelantikan kita foto, kami datang ya. Iya katanya. Jadi udah berharap ke situ gitu, seperti keluarga yang lainnya gitu, datang terus foto, iya gitu. Tapi pas kena ditalak, jadi saya nggak datang gitu. Padahal kamu udah siapin baju. Tapi mungkin salah saya ya. Salah saya juga mungkin karena kurang sempurna, kurang baik jadi istri. Ada foto juga nih, aku nggak tahu siapa yang upload ya. Ini foto kamu sebelum menikah dan sesudah menikah.